Sejarah atau kisah perjalanan seorang tokoh sering dijadikan panutan bagi sebagian kalangan, apalagi tokoh tersebut merupakan orang yang berjasa. Banyak para tokoh yang tidak tercatat dalam sejarah nasional. Tokoh-tokoh tersebut namanya tetap hidup sampai sekarang. Seperti halnya salah seorang tokoh ini. Meskipun sang tokoh telah wafat ratusan tahun lalu, tetapi namanya tetap hidup dan menjadi panutan bagi masyarakat Sunda. Siapakah sang tokoh tersebut? Jauh sebelum sang tokoh lahir, ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Galuh. Pada waktu itu, Galuh dipimpin oleh Prabu Wertakandayun. Kerajaan Galuh merupakan kerabat kerajaan Tarumanagara. Meskipun ada hubungan kekerabatan dengan Tarumanagara, tetapi Galuh tetap harus tunduk kepada Tarumanagara. Dan pada waktu itu, kerajaan Tarumanagara dipimpin oleh Prabu Linggawarman. Sepeninggal Prabu Linggawarman, tahta kerajaan Tarumanagara dipegang oleh penerusnya yang bernama Sri Maharaja Tarusbawa. Maharaja Tarusbawa mengubah nama kerajaan Tarumanagara menjadi Kerajaan Sunda Sembawa, yang berarti tanah kabuyutan, yang mempunyai makna tanah suci yang disakralkan. Pada masa pemerintahan Maharaja Tarusbawa inilah Prabu Wertakandayun meminta kebijakan kepada Maharaja Tarusbawa untuk merdeka dari genggaman Tarumanagara. Selama memerintah Kerajaan Galuh, Prabu Wertakandayun didampingi oleh istrinya yang bernama Ratu Candraresmi. Dari Ratu Candraresmi terlahir 3 putra yang diberi nama Sempakwaja, Jantaka, dan Mandi Minyak. Putra kedua dari Prabu Wertakandayun yang bernama Jantaka dinikahkan dengan seorang gadis yang bernama Dewi Sawitri. Dari rahim Dewi Sawitri terlahir salah seorang putra yang bernama Arya Bima Raksa. Arya Bima Raksa dipercaya menjadi Mahapatih Kerajaan Galuh, yang pada waktu itu Kerajaan Galuh dipimpin oleh Prabu Purbasora. Arya Bima Raksa menikah dengan Dewi Komalasari, dan dari pernikahannya terlahir 4 orang putra-putri, yang salah satunya adalah tokoh yang kita bahas. Sang tokoh tersebut bernama Aji Putih. Bagi sebagian para tokoh Sunda, nama Prabu Aji Putih merupakan salah seorang sosok yang sangat disegani.
Karena dari Prabu Aji Putihlah sebuah kerajaan yang sangat tangguh terlahir. Menurut beberapa cerita, kerajaan yang didirikan Prabu Aji Putih bernama Kerajaan Tembong Agung. Kerajaan Tembong Agung merupakan cikal bakal Kerajaan Sumedang Larang. Bukan hanya pendiri sebuah kerajaan, Prabu Aji Putih pun dipercaya merupakan salah seorang penyebar agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu agama Islam. Ia merupakan salah seorang sosok yang sangat berwibawa. Bukan hanya karena ilmunya yang sangat sakti, tetapi ia juga merupakan orang yang sangat bijaksana. Meskipun tempat bersemayamnya sudah tergenang air, tetapi masih banyak para peziarah yang datang untuk mendoakannya. Disitulah makam Prabu Aji Putih berada. Di sana pula jasad sang tokoh terbaring. Lalu kenapa makam Prabu Aji Putih tidak direlokasi? Banyak sekali silang pendapat dari para tokoh adat dan pihak kepurbakalaan mengenai pemindahan makam keramat Prabu Aji Putih tersebut. Menurut pihak Kasih Kepurbakalaan, apabila makam Prabu Aji Putih dipindahkan, maka akan merubah pula sejarahnya. Lain halnya dengan para pemangku adat dan sesepuh Sumedang, Prabu Aji Putih bukanlah tokoh biasa. Prabu Aji Putih merupakan tokoh yang sangat terhormat. Karena rasa hormatnya itu, para tokoh dan masyarakat adat tak berani menyentuh, apalagi memindahkan makam tersebut. Dari berbagai alasan yang dikemukakan para tokoh adat, akhirnya makam Prabu Aji Putih dibiarkan tenggelam. Meskipun makam sang tokoh sudah tenggelam, ada sebuah cerita unik yang kami dapatkan. Cerita tersebut datang dari salah seorang tokoh masyarakat. Cerita tersebut mengatakan, sebelum makam keramat Prabu Aji Putih tenggelam, salah seorang anak indigo sempat menyelamatkan beberapa batu yang menghiasi makam keramat Prabu Aji Putih. Ia mengatakan, sebelum ia mengambil batuan tersebut, ia pernah menerima wangsit melalui mimpinya. Dalam mimpi tersebut, anak indigo itu diminta untuk menyimpan batuan itu di suatu tempat yang pernah dipakai bertirakat oleh sang tokoh. Dan sampai sekarang, batu yang menghiasi makam Prabu Aji Putih tersebut masih ada dan tersimpan sangat rapi. Inilah batuan yang dipercaya diambil dari makam keramat Prabu Aji Putih. Anak indigo tersebut mengaku tidak sembarangan dalam mengambil dan meletakkan batu yang ada di pusara
makam Prabu Aji Putih. Kalau bukan sebuah wangsit, ia tidak berani melakukannya, karena ia pun tahu siapa Prabu Aji Putih. Prabu Aji Putih merupakan salah seorang tokoh yang sangat bijaksana. Ia merupakan cermin bagi banyak orang. Meskipun ruhnya telah kembali ke hadapan Yang Maha Kuasa dan jasadnya terbaring di bawah tumpukan tanah serta genangan air, tetapi nama, jasa, serta kebaikannya tetap hidup sampai sekarang. Ia merupakan salah seorang tokoh anugerah Yang Maha Kuasa bagi Sumedang Larang. Semoga jasa serta kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah teman-teman, inilah akhir perjalanan kita mengungkap sang tokoh yang sangat disegani. Mohon maaf apabila alur cerita ini berbeda dengan yang lain. Wallahu wafiq, aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.